Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murhadi dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di Program Studi Teknologi Informasi, saya diberikan tugas untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Komputer Desain Grafis, Teknologi Multimedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Manajemen Sumber Daya TI, dan E-commerce. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang proses kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah Komputer Desain Grafis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mampu untuk menyusun daftar kebutuhan, mendesain dan menciptakan produk desain grafis sesuai dengan kebutuhan klien. Sebagai contoh, saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Komputer Desain Grafis, yaitu materi tentang kritik desain. Subcapaian mata kuliah untuk materi kritik desain yaitu mahasiswa akan mampu menunjukkan, memperbaiki kekurangan, dan membuat desain baru dalam kritik desain dengan baik. Materi ini disampaikan pada pertemuan ke-6 setelah mahasiswa mendapatkan materi-materi dasar tentang komputer desain grafis. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode cooperative learning, di mana mahasiswa akan bekerja dalam kelompok, mengamati dan mempelajari desain yang ada, memberikan kritik desain, dan memberikan masukan yang bersifat membangun. Tahapan kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka terdiri dari aktivitas membuka pembelajaran, menyampaikan outline pembelajaran, capaian pembelajaran, dan melakukan apersepsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya dan kaitannya dengan apa yang akan dipelajari hari ini. Kegiatan inti terdiri dari penyampaian materi kritik desain secara ceramah, belajar dan berdiskusi dalam kelompok, dan melakukan presentasi. Kegiatan penutup terdiri dari peninjauan kembali apa yang telah dipelajari, memberikan penguatan, memotivasi untuk belajar lagi, dan pemberian tugas. Untuk proses pembelajaran secara lengkap, mari kita saksikan cuplikan kegiatan berikut ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Komputer Desain Grafis, ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi yang sangat seru, ya, karena nanti akan ada kegiatan kelompok dan kalian akan menikmati bagian yang biasa dilakukan oleh para netizen, ya, yaitu mengkritik orang, gitu ya. Tapi di sini kita akan mengkritik desain, ya. Baik, untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menyampaikan nanti capaian pembelajarannya, ya. Jadi kalian akan belajar apa hari ini, nanti akan saya sampaikan. Kemudian kita akan coba nanti untuk mengingat kembali, ya, mengingat kembali apa yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya, kayak gitu, ya. Kemudian baru kita nanti masuk ke materi tentang kritik desain, dan ada kegiatan kelompok, dan nanti di bagian penutup, ya. Jadi untuk hari ini beberapa hal ini akan kita bahas, gitu ya. Baik, yang pertama atau capaian pembelajaran di mata kuliah ini yaitu nanti mahasiswa akan mampu menyusun daftar kebutuhan, kemudian mendesain dan menciptakan produk tentang desain grafis dan sesuai dengan kebutuhan klien, ya. Nah, untuk yang hari ini CPMK-nya, ya, kita akan harapannya mahasiswa akan mampu untuk menunjukkan, memperbaiki kekurangan desain dan membuat desain baru dalam kritik desain dengan baik, ya. Jadi seperti itu tentang capaian pembelajarannya. Kemudian untuk hal yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari, ya, kita sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat tentang apa saja prinsip-prinsip dasar desain grafis? Silakan, ada yang mau menjawab? Oh ya, yang paling pojok Mas Ridwan, silakan. Seingat saya prinsip dasar desain grafis yaitu ada 4. Satu itu keseimbangan. Oke. Yang kedua irama. Sip.
yang ketiga adalah penekanan, Oke. dan yang terakhir adalah 4 kesatuan. Terima Yang kasih. 4 kesatuan. Jadi ada 4 ya, Mas Ya. Ridwan ya. Apa saja tadi? Keseimbangan, Hmm, yang kedua irama, irama, yang ketiga penekanan, ya. yang keempat terakhir adalah kesatuan. Oke, sip. Terima kasih Mas Ridwan. Ya. Jadi itu ada 4 ya untuk prinsip-prinsip dasar desain grafis ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, itu ada yang disebut dengan keseimbangan. Ya, ada yang disebut dengan apa? Keseimbangan. Ya, jadi seperti hidup ya, hidup ini harus seimbang gitu ya. Life work balance nyebutinnya ya. Oke, tentang keseimbangan kira-kira ada yang mau menjelaskan tentang keseimbangan itu apa? Silakan. Ya, Mas Reval silakan Mas. Yang saya tahu keseimbangan itu ada keseimbangan simetris, Oke. kemudian keseimbangan asimetris, Ya. kemudian keseimbangan radial. Oke, terima kasih Mas Reval. Jadi keseimbangan itu ada keseimbangan apa? Simetris. Simetris, Kemudian keseimbangan asimetris, dan keseimbangan radial. Ya. Baik, terima kasih Mas Reval. Baik, itu yang kedua. Yang kedua tentang irama ya. Ada yang tahu, masih ingat irama itu apa dalam desain grafis? Mas Afif, silakan Mas Afif. Baik, untuk irama yaitu berupa pengulangan dan variasi dari komponen desain grafis yang membentuk urutan, gerakan atau pola pattern tertentu sehingga menarik dan mudah untuk dilihat. Oke, jadi intinya adalah seperti yang disampaikan Mas Afif bahwa irama itu adalah sebuah pola yang berulang kayak gitu sehingga biar mudah untuk diingat ya. Terima kasih Mas Afif. Baik, yang kedua tadi irama disampaikan oleh Mas Afif, kemudian yang ketiga yang disampaikan Mas Ridwan tadi tentang prinsip dasar desain grafis yaitu tentang penekanan ya. Nah ini penekanan ada yang masih ingat juga? Siapa? Oh, kita minta yang Putri dulu, Mbak Metri ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, penekanan itu merupakan bagian desain yang menarik dilihat secara poin utamanya gitu loh Pak. Oke, ya. Jadi penekanan itu adalah baik itu dari Mbak Metri ya tentang penekanan ya, tentang penekanan. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan kesatuan atau unity. Yang mau menjawab boleh silakan. Ke kaum hawa lagi di depan ini Mbak Meta silakan. Kalau menurut saya, kesatuan itu adalah satu kesatuan dari berbagai elemen dalam desain grafis, baik dari mulai tema, ukuran, serta warna dalam desain grafis tersebut. Oke, bagus sekali Mbak Meta. Jadi kesatuan itu adalah satu bentuk untuk bisa dijadikan satu sehingga membentuk sebuah desain grafis yang bagus gitu ya. Baik, terima kasih. Oke. Ini prinsip dasar desain grafis yang akan nanti menjadi dasar untuk kita bisa mencoba untuk mengkritik sebuah desain. Seperti tadi kita sudah melihat tentang keseimbangan gitu ya. Jadi ada keseimbangan, apakah kemarin kita sudah melihat ya, apakah desain ini seimbang gitu ya. Kemudian jadi bentuk seimbang itu seperti ini ya. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Jadi ada yang disebut dengan keseimbangan simetris tadi ya, yang disampaikan. Kemudian ada contoh keseimbangan seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ini juga ada yang disebut dengan hierarki ya. Hierarki tadi kita mau melihat itu ya. Jadi melihat sebuah kontras itu berdasarkan hierarkinya. Misalnya mulai dari teks the profesional misalnya. Kemudian kita lihat yang bagian bawahnya, kemudian di bagian yang coming soon-nya misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ketika kita melihat sebuah kontras itu juga atau penekanan itu ada hierarkinya ya. Kurang lebih nanti juga seperti ini ya tadi ya. Ini cuma jokes saja tadi yang ini ya. Jadi suamiku ketutupan logo Indosiar gitu. Jadi tapi ini nggak dipakai ya, yang belakang ini cuma buat hiasan aja. Ini kontras ya. Kalau kontras jelas ya. Kalau warnanya hitam, kemudian contoh alignment seperti ini ya. Yang sebelumnya seperti ini ya, jadi nggak tahu bentuknya tidak beraturan, kemudian dirubah menjadi dirata kirikan gitu, jadi biar kelihatan lebih rapi. Jadi itu untuk beberapa prinsip dasar desain ya yang akan kita gunakan nanti sebagai contoh untuk belajar tentang kritik desain ya. Baik, desain. Kita masuk ke bagian tentang kritik desain ya. Jadi kritik desain ini apa ya? Kritik desain ini apa? Sederhananya adalah kita coba untuk mengkritisi atau istilahnya melihat kekurangannya
ya. Tetapi juga nanti dalam teorinya bahwa kritik desain ini tidak hanya tentang kita melihat kekurangannya saja, ya. Tapi kalau misalnya ada kelebihannya boleh disebutkan, ini desainnya sudah cukup bagus dan mungkin perlu diperbaiki di sini, gitu ya. Oke. Penjelasannya adalah tentang kritik desain. Sebagai seorang kritikus desain, kita harus sebisa mungkin juga boleh menilai desain itu sangat pedas misalnya, sangat ekstrim gitu boleh, tetapi kan di situ ada proses untuk kita memberikan masukan gitu ya. Jadi kritiknya tidak hanya kritik saja ya, tapi terus harus ada masukan-masukan yang diberikan, harusnya seperti ini ya. Namun ya, memang kalau kritik itu kan pahit ya biasanya, makanya kadang ini Mas Lutfi sering saya minta untuk desain itu kadang bolak-balik revisi ya Mas ya. Bolak-balik revisi itu kadang ya karena memang ada proses untuk melihat seperti itu ya. Yang selanjutnya nanti kita jadikan untuk perbaikan kayak gitu ya. Jadi kritik-kritiknya itu kita jadikan dasar untuk melakukan perbaikan gitu ya. Kemudian kritik ini tidak hanya untuk hal-hal yang negatif ya, misalnya kurang kontras lah, kurang warnanya kurang bagus lah, teksnya kurang besar lah kayak gitu. Tetapi juga hal-hal yang misalnya kita bisa memuji atau hal-hal yang positif itu juga. Kemudian di sini sebelum kita masuk nanti ke kegiatan kelompok, saya akan ada sebuah studi kasus ya. Studi kasus ini saya kebetulan dapat dari Twitter ya teman-teman. Saya dapat dari Twitter untuk kritik desainnya. Ini sebagai contoh kasus kita akan mempelajari atau akan menjadikan objek studi ya di websitenya PT KAI. Tapi ini websitenya yang lama ya kayaknya, maksudnya yang sudah dulu basis web gitu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan aplikasi dan ya sepertinya masih kita perlu kritik desain juga gitu ya. Saya juga yang sering pakai aplikasinya itu kadang pengen kritik juga gitu ya. Ini kita kritik. Tapi kita lihat yang di sini. Sekarang kita akan lihat yang pertama tentang aesthetic usability effect ya. Nah di sini ketika kita buka websitenya PT KAI akan ditampilkan dengan halaman untuk PT KAI-nya. Nah kira-kira kalau tampilannya seperti ini, ada yang mau memberikan masukan silakan atau memberikan pendapatnya tentang desain ini. Silakan. Mbak Dini boleh silakan. Izin menjawab Pak. Aesthetic usability effect itu kan tergabung dari dua. Yang pertama itu estetik, yaitu keindahan visual. Dapat kita lihat bahwa di situ penggunaan teks pada bagian atas itu tidak estetik gitu Pak. Mungkin lebih baik jika diubah menjadi warna putih agar lebih terlihat jelas. Ya. Jadi secara keseluruhan gimana Mbak ngelihatnya nih? Kurang estetik. Kurang estetik. Terima kasih Mbak Dini ya. Baik. Kemudian bisa dikatakan bahwa aesthetic usability effect ini semacam kesan pertama kayak gitu. Jadi begitu misalnya tadi Mbak Dini juga lihat desainnya, kemudian punya bayangan Pak ini untuk estetikanya kurang bagus atau kurang kurang semacam kesan pertama begitu menggodanya kurang menggoda kayak gitu ya. Jadi experience-nya secara overall tidak mempengaruhi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tentang balance ya. Jadi kita akan melihat tentang balance. Ini yang akan dilihat balance. Kira-kira balance di sini yang kalau kalian lihat balance-nya seperti apa, atau tadi keseimbangan kita nyebutinnya. Ada yang mau menjawab boleh? Oke, yang belakang Mas Herdani, silakan Mas. Izin menjawab Pak. Itu menurut saya halaman tersebut berat ke kanan dan ke bawah ada lingkaran biru dan tombol pesan yang dominan plus teks yang besar di bawah. Jadi di sini yang disampaikan Mas Herdani betul sekali ya, bahwa halaman ini ada ini website yang lama ya. Kalau yang baru kayaknya lebih bagus ya. Nah tadi sudah kita bahas untuk balance itu ada dua, ada apa tadi? Simetri dan asimetri. Ada yang radial satunya sebenarnya ya. Kemudian nah ini halaman yang ini tidak tahu, tidak jelas ya, apakah dia simetri atau tidak gitu ya, apakah menggunakan simetris atau asimetris, nggak jelas kayak gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga kita akan melihat tentang proximity ya, atau kedekatan hubungan ya, seperti hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi bagian proximity kalau kita lihat ini dari gambar yang kedua, ada yang mau memberikan argumen atau pendapat tentang proximity? Mas Lanang, Mas, silakan Mas. Izin menjawab ya Pak. Dari desain tersebut
Menurut saya untuk tulisan angkutan penumpang dan angkutan barang itu cukup membingungkan. Karena untuk angkutan penumpang itu menunjukkan pada gambar yang mana dan angkutan barang itu menunjukkan gambar yang mana. Ya sip, bagus Mas Lanang. Jadi di sini untuk proximity atau kedekatannya antara yang angkutan penumpang mana, yang angkutan barang yang mana, gitu ya. Bagus sekali Mas Lanang ya. Kemudian yang keempat, kita akan melihat yang disebut dengan alignment ya. Alignment itu kira-kira kalau dari gambar ini udah saya garis sih sebenarnya ya. Tapi nanti mungkin ada yang memberikan pendapatnya seharusnya seperti apa gitu ya. Ada yang mau menjawab boleh tentang alignment? Sebelahnya Mas Lanang deh. Mas Arif silakan Mas. Ya, izin menjawab. Itu mungkin pada tulisan Argo Wilis bisa agak ke kiri sedikit. Ke kiri ya Mas ya? Ya. Kiri apa ke kanan? Ke kanan. Oh ya. Oh ya, ke kanan lebih center ya Pak. Ya. Supaya membedakan antara mana yang informasi detail dan mana yang utamanya. Ya bagus Mas Arif ya. Yang keempat, yang kelima kita akan melihat tentang repetition ya atau pengulangan ya, repetisi. Ada yang mau memberikan jawabannya? Boleh. Masih dari kubu di sini Mas Nurholis silakan. Kalau menurut saya Pak, halaman utama sama halaman bookingnya itu seperti dua website yang berbeda. Jadi seolah-olah ini berbeda ya websitenya Mas ya. Jadi halaman home-nya beda dengan halaman bookingnya beda. Bagus Mas Nurholis ya. Baik, itu yang kelima ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang keenam tentang kontras ya. Ini kontras untuk halaman websitenya yang sama. Ada yang mau memberikan argumen atau pendapatnya tentang kontras seperti apa? Saya Pak. Mas Yusuf silakan Mas. Menurut saya untuk penggunaan warna, shape, arah, diagonal, vertikal. Baik, terima kasih Mas Yusuf ya. Baik, yang itu yang keenam. Yang ketujuh itu dan disebut dengan space ya. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan tentang space nggak? Silakan Mas Pangga. Di sini dilihat elemennya itu saling tumpang tindih. Artinya mata user itu tidak bisa fokus ke satu elemen. Jadi ada yang satu di sini, satu di sana, di atas. Ini usernya mau diarahkan kemana? Itu ya. Ini untuk space-nya tidak jelas ya Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Pangga. Ya, itu untuk 9. Jadi kita sebenarnya bisa lebih ya. Tapi di sini kita kita akan melakukan kritik desain untuk poster ini ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat nanti akan dilihat untuk kritiknya itu bisa akan kita lihat dari aesthetic usability effect, kemudian balance, kemudian proximity, kemudian alignment, kemudian repetition, kemudian contrast, kemudian space, size dan warna ya. Jadi ini 9 itu yang bisa kita lihat. Tapi ada yang mau menyampaikan atau mengkritik ini dari sisi apa gitu boleh? Ya, kita kembali ke kaum hawa dulu. Silakan Mbak Kartika, kira-kira mau mengkritisi yang mana? Menurut saya untuk aesthetic usability effect-nya itu terlihat pada pemilihan fontnya itu kurang tepat gitu Pak. Jadi terlihat monoton. Jadi kalau dipandang itu kurang enak. Kemudian untuk penempatan gambar dan komposisinya itu kurang teratur. Jadi terlalu berhembet-hembetan. Jadi kalau orang mandang itu ya kurang tertarik gitu. Kurang ini ya, kurang sip gitu ya. Jadi begitu lihat pertama aja gambar udah kayak gitu. Baik, kita lanjutkan untuk tadi sudah disampaikan Mbak Kartika tentang aesthetic usability effect-nya dari poster ini. Nah, kita lihat bagian yang lain lagi gitu kalau misalnya ada ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan bekerja kelompok ya. Setelah tadi teman-teman sudah bisa minimal untuk mengkritisi sebuah desain ya, kurang apa gitu bisa dilihat. Nah sekarang kita tugas kelompok ya atau kerja kelompok. Tapi sebelum ke sana mungkin ada yang mau bertanya dulu, boleh silakan sebelum kita masuk ke kerja kelompok. Oke Mas Revan ya, silakan Mas. Saya mau bertanya Pak. Ya. Bagaimana batasan kritik desain agar tidak menyinggung pemilik desain? Batasan kritik agar tidak menyinggung pemilik desain gitu ya. Misalnya yang yang punya desain itu temennya gitu ya. Kemudian Mas Revan untuk ngeritik kayak gitu. Nah, biar nggak tersinggung gimana batasannya? Ya, batasannya adalah ketika kita sudah melakukan itu menggunakan istilahnya prinsip-prinsip dasar desain itu ya. Itu Mas Revan ya. Ya. Selanjutnya ada lagi mau tanya lagi? Mas Afif silakan Mas. Izin bertanya Pak, apakah kritik desain yang kita berikan selalu diterima dan menjadi sebuah kebenaran? Ya, oke. Jadi benar Mas.
kadang muncul pertanyaan kita misalnya mengkritisi gitu ya, mungkin dikritik sehari-hari pun juga mungkin kadang seperti itu, apakah itu sesuatu yang memang absolut benar yang kita sampaikan ya. Pada dasarnya gini, teori gitu ya, ada teorinya ya, saya rasa masih bisa dipertanggungjawabkan dan ya sesuatu yang benar gitu ya. Itu ya Mas Afif ya. Baik, terima kasih. Oke. Nah, nanti akan saya bagikan ya, satu kelompok itu akan mendapat satu poster ya. Posternya sudah saya printkan ya, biar nanti kalian, kalau ini warnanya sesuai gitu ya, tidak seperti yang di layar tadi. Sekarang kita coba untuk, silakan kalian bisa bagi kelompoknya dulu sekarang, silakan. Yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh ya, biar gampang nanti kembalinya lagi ya. Ya, ini silakan bisa dilihat dulu. Ini saya jadi kayak sales mobil ya. Biar tidak sama sebelahnya. Baik, silakan nanti sambil dicatat ya, sambil yang tadi 9 tadi ya. Masih ingat ya yang 9-nya? Saya tampilkan yang ini dulu biar kalian bisa melihat 9 bagian yang bisa dikritisi kayak gitu. Ya, silakan sambil dicatat ya. Nanti setelah ini akan ada kita presentasi lah ya, presentasi kecil-kecilan aja. Silakan. Waktunya 10 menit ya, silakan. Jadi satu harusnya. Wah, ini kayaknya seru nih diskusinya. Apa yang sudah bisa ditemukan apa aja nih? Ini kan terlihat udah bagus gitu Pak. Ya, ternyata masih ada beberapa kesalahan gitu. Oke, di bagian mana aja? Pada estetik usability efeknya, di mana dapat dilihat di sini itu terlalu banyak. Ya, lanjutkan ya. Wah, ini yang kalian udah temukan apa aja nih? Ini kan ada beberapa nih Pak yang kami temukan, akan dijelaskan masing-masing nih. Oke, siap. Nah, untuk yang pertama itu, saya itu pengen mengkritisi warnanya, karena kalau menurut saya ini warnanya tuh hanya merah sama turunannya aja Pak. Harusnya? Kalau menurut saya mungkin bisa lebih divariasi, tapi yang lebih nyambung gitu loh. Oke. Satu lagi Mas Lutfi mungkin? Kalau menurut saya pada poin aesthetic usability-nya Pak. Nah, gimana Mas? Pada ini kan ada beberapa logo sponsor. Ini kok malah di atas sendiri, lainnya kan di bawah. Oh gitu. Jadi kayaknya kurang jadi satu gitu loh Pak. Oh ya, pengelompokannya kurang sesuai gitu ya. Ada logo di tengah, di atas, di bawah. Gitu. Mencar-mencar gitu. Oke, sip ya, udah bagus ya. Nah, udah diskusinya sudah cukup ya, sudah hampir 10 menit tadi diskusinya. Sekarang kita lanjut untuk presentasi ya, jadi presentasi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mengkritisi desain postur konferensi kerja 15 PDPI. Yang pertama dari estetik usability-nya, kesan pertama yang kami lihat itu ramai. Jadi kalau ke sekilas melihatnya itu kita tidak tahu informasinya yang mau disampaikan apa saja. Kemudian dari balance, kalau dari atas itu sudah hampir sesuai, tapi yang paling bawah ini untuk kotaannya ini tidak sejajar. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Terus isinya itu kalau menurut kami bertiga, kami sepakat sudah selesai juga. Kemudian dari sisi kontras, pemilihan warnanya kalau menurut kami bertiga itu sama juga, ramai sekali. Mau yang jadi identik warna itu apa? Hijau atau oranye atau krem. Jadi oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, ini karena maju duluan, boleh menunjuk kelompok berikutnya ya. Silakan, mau nunjuk yang mana? Boleh. Katika. Yusuf. Kelompoknya Yusuf Pak. Oh, kelompoknya Mas Yusuf. Silakan. Jadi ini adalah desainnya mengenai Bekasi Neurologi Update. Oke. Nah, ini semacam seminar. Oke. Nah, untuk bagian estetik usability bisa dilihat bagian sini terkesan warnanya terlalu nyentrik Pak. Mungkin bagian untuk posisi-posisinya Pak. Pada bagian ini informasi pada session 1 mungkin kurang terlalu berdekatan dengan yang lain. Oh, terlalu rapat banget gitu ya? Terlalu rapat Pak. Terus apa lagi Mas? Bagian untuk repetition ya? Repetition. Alignment tadi udah? Tadi apa? Proximity. Sekarang alignment berarti? Proximity
Kalau udah bener boleh bener gitu ya maksudnya ya, nggak harus dikritisi semua. Warna. Untuk bagian warna mungkin lebih bisa disatukan aja warnanya biar sesuai tema. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Tepuk tangan dong buat yang Mas Yusuf. Silakan Mas bisa duduk kembali. Terima kasih. Pak. Baik, itu dari kegiatan kelompoknya ya, tadi sudah bisa menghasilkan minimal bisa mengkritisi desainnya orang dan bisa mengapresiasi desainnya orang juga gitu ya, tidak. Dari kegiatan kita tadi ya, setelah kegiatan kelompok kemudian ada yang presentasi dan sebagainya, kita akan coba untuk rangkum ya dari yang dilakukan. Nah, saya minta dari teman-teman juga nanti bisa untuk memberikan pendapatnya tentang apa sih yang udah kita pelajari hari ini gitu ya. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan apa sih yang tadi dipahami tentang kritik desain gitu. Silakan angkat tangan. Ini dari Mas Dana, Mas Lanang, silakan. Iya. Terima kasih Pak. Di sini saya mendapat pelajaran bagaimana kita mengkritik desain dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar dan unsur-unsur yang mungkin kurang dari desain yang kita lihat dan yang tidak sesuai dengan desain yang telah dibuat, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Anang ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengkritisi desain berdasarkan beberapa ketentuan gitu ya, mulai dari estetik, usability effect, warna dan sebagainya gitu ya. Sip, terima kasih Mas. Baik, itu yang kedua ya, tentang bagian desain apa saja yang bisa kita kritisi tadi ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita agak lebih keluar dikit dari topiknya, tetapi apa yang kalian lakukan gitu ya. Jadi nilai apa saja yang didapatkan dari kegiatan kelompok tadi? Ada yang mau jawab? Silakan, boleh. Mas Nurul aja deh, yang paling pojok belakang. Silakan Mas. Menurut saya nilai yang saya dapatkan dari kerja kelompok ini itu yang pertama, saya dapat menghargai pendapat orang lain. Oke. Yang kedua itu saya bisa bekerja sama teman-teman. Ya. Tanpa mengedepankan ego masing-masing. Oke. Yang ketiga itu saya bisa bebas berpendapat. Jadi dalam artian kebebasan berpendapat dari kerja kelompok dapat digunakan untuk memenuhi tujuan kelompok kita. Oke, ya terima kasih Mas Solis ya. Jadi dari saya terus kemudian nggak dihargai gitu ya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang kita dapatkan dan apa yang kalian pelajari hari ini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk selanjutnya sebagai oleh-oleh ya. Sebagai oleh-oleh nanti kalian akan, kalau tadi kan kita poster semua ya, poster semua dan itu sudah saya berikan gitu. Nah sekarang tugas kalian akan saya minta untuk lebih bebas lagi gitu ya. Nanti setelah belajar ini mesti kalian akan punya frame atau punya mindset untuk begitu lihat sebuah desain itu kemudian terus pengen dikritisi, bawaannya pengen mengkritisi terus gitu ya. Nah nanti teman-teman silahkan bisa mencari produk desain grafis selain poster ya, selain poster bisa website misalnya seperti tadi, kemudian flyer kan dulu porsinya seperti tadi biasa, biar kita datang rapi, kembalinya juga rapi gitu ya. Silakan bisa dikembalikan dulu. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah, dari yang kita sudah pelajari hari ini sudah banyak hal ya, mulai dari tentang kita tadi belajar tentang kritis itu pekerjaan paling membahagiakan sebenarnya. Baik, itu saja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Ya karena waktunya udah habis ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan ruang. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang telah kita saksikan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.